silakan subtitlenya di bawah. Ya, saya akan memperkenalkan dengan bahasa Indonesia ya. Coba saya pelan-pelan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Jadi Bapak Emil Ahmad Jaya ini selama lebih dari 15 tahun beliau berpengalaman profesional dalam pengembangan sumber daya manusia. Keahlian Pak Emil sangat kuat dalam pengembangan karakter, berbicara di depan umum, kepemimpinan dan pengembangan tim, penjualan dan pemasaran dan kecerdasan emosional. Beliau juga telah memfasilitasi workshop perusahaan-perusahaan Fortune 500, wow luar biasa ya, dan anak perusahaannya di Indonesia, dan melatih secara ekstensif dengan para pemimpin C-suite untuk mengeksplorasi potensi mereka yang belum dimanfaatkan. Kemudian pendekatan pelatihannya yang menyenangkan dan energik telah efektif dalam membangkitkan antusias dan minat yang mendalam di antara para pesertanya. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi dan pengalaman luas di industri-industri tersebut. Portofolio kliennya berkisar dari retail, perusahaan, bank, rumah sakit, lembaga swasta dan pemerintah, kelompok kepentingan hingga individu. Dan beberapa sertifikasi yang juga beliau dapatkan yaitu Certified Emotional Intelligence Trainer and Coach. Kemudian ada Certified Enneagram Spectrum Personality Styles Trainer and Coach dari Jerome Wagner EQ Asia, Certified Leadership dan Intercultural Coach ICF, Certified Neuro-Linguistic Programming Practitioners, Certified Neuro-Associative Conditioning Practitioners, Certified Hypnotherapist atau CHT, dan terakhir adalah Certified Trainer of Personal Development System atau PDA. Luar biasa narasumber pertama kita hari ini, jadi kita tidak perlu tunggu berlama-lama lagi. Mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Emil Ahmad Jaya. Silakan Pak. Terima kasih semuanya, thank you semuanya. Setelah datang untuk kita semua, ini mungkin bisa dikasih stiker view kali ya, karena saya nggak pakai slide, saya pakai flip chart. Jadi kalau misalkan mau stiker view akan lebih bagus. Caranya di bagian atas kanan ada stiker view tombolnya. Diklik situ aja supaya kelihatan yang bicara siapa hari ini. Oke, thank you semuanya udah hadir, udah ikut serta acara ini. Kenapa saya memilih, dan thank you banget pada Bante juga, Bante Ugaseno, semua, Kodoni Kaiser, jadi siapa lagi ya? Kelihatan. Oke, dan juga Pak Robi ada ya, Pak Robi Habibie juga ada ya. Oke, dan Pak Romo Ramani semua juga yang sudah bergabung, Pak Steven Oka untuk bicara kedua, dan Pak Handoko, thank you. Hostnya luar biasa banget, thank you banget. Dan udah mikir panjang ya, buat nanti bulan depan mau beli ini, mau ngapain, mau ada progres apa, semua sudah ada. Ternyata di cancel semuanya. Sama, saya juga pernah di losing state. Saya pernah 2 minggu stres, 2 minggu nggak tahu mau ngapa-ngapain juga. Dan hasilnya saya makin negatif. Hasilnya saya makin parah. Hasilnya akhirnya emosi nggak terkendali. Ya anak-anak kena marah, tiba-tiba istri juga kena omel gitu kan. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Nah setelah saya belajar, dan akhirnya saya ingat kembali tentang NLP dan teori-teori di neurolinguistik, saya sedang memahami bagaimana caranya masuk ke winning state. Nah kemarin saya ada broadcast berapa di Facebook saya juga, saya bilang adalah gini, kalau kita di losing state, masalah akan menjadi semakin bermasalah. Oke ya, tapi kalau kita di winning state, masalah akan menjadi peluang. Nah, yang kita harapkan kan saat ini kondisi seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan saya bisa bangkit kembali, dan saya bisa punya income yang jauh lebih besar, lebih banyak dibanding sebelum PSBB. Nah, kan bingung kan? Dan ternyata saya bisa melihat ada peluang-peluang baru, peluang-peluang mengasihkan, yang justru malah membuat saya lebih baik. Karena saya masuk ke winning state. Awalnya kalau saya mau training, saya harus prepare bahwa apa ya istilahnya, bahwa ya mungkin kalau yang Pak Handoko ya, yang para trainer juga mungkin pada ngerti gitu kan. Kalau misalkan kita mau training, itu bawaannya banyak banget, udah kayak mau pindah rumah. Ada box-box ya, peralatan-peralatan kita,
ada buat gamesnya, wah, mesti terbang kemana-mana ya. Kalau kita keluar kota terbang ke sana, keluar negeri terbang juga. Akhirnya kita harus siap tradingnya misalkan hari ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa hari ya? Tanggal 14. Saya kalau mau ke kota Medan misalkan, saya harus terbang H-1. So, kebayang nggak dulu yang tadinya kita hanya bisa sekali training, sekarang saya bisa satu hari 4-5 training. Wow, so totally awesome. Dan seru ya lagi adalah apa? Dulu kalau saya mau training di di satu kota, terbang ke sana atau ke daerah saya mesti naik mobil berjam-jam. Jakarta, totally macet. Hari ini asik banget. Tinggal buka laptop, Zoom meeting, selesai. Nggak kena macet, bangun bisa lebih siang sedikit, bisa well prepare lebih baik, dan serunya lagi adalah dulu sering ninggalin keluarga. Sekarang nggak perlu ninggalin keluarga, tinggal masuk ke ruangan, kunci pintu, training, selesai. 3 jam bisa makan siang dengan keluarga, bisa have fun dengan keluarga, dan income tetap ada. That's it. Kok bisa gitu? Karena saya melihat peluang di sana. Saya tidak melihat kecemasan, saya tidak melihat kenegativan. Saya bisa lihat ini wajahnya hoki apa enggak, saya bisa lihat. So, kita masuk ke sini. Ya, ini adalah tagline-nya. Ini yang hari saya mau bahas. Oke, saya belum bahas materi ya, baru besok. Ini adalah bahas teorinya. Pak Doko, kalau misalkan waktu saya udah mau habis, tolong let me know ya. Masih lama. Masih lama. Wah, itu kayak Bante ngomong. Masih Bante. Kalau Bante ngomong, saya udah beriang dikit kayaknya. Nggak berani ngajar Bante soalnya. Oke, ini adalah teorinya. Kalau hari ini kita losing state, melihat masalah seperti apa? Ada orang? Masalah sebagai masalah. Oke, gimana? Losing state. Kalau kita losing state, melihat masalah terlalu besar, hasilnya perasaannya gimana? Ada chat ya? Waduh. Dunia sempit. Semangat. Waduh. Itu jawabnya tadi pusing lah iya dia. Ini Uncle Eddie kalau kayak Uncle Eddie nggak pernah losing state berarti. Oke, betul banget tadi apa nih? Wah, saya boleh tulis sebentar. Pusing, betul banget. Nih ada pusing. Apa lagi? Stres, yes, stres. Apa lagi? Apa lagi? Galau. Exactly. Oke, saya pakai ilmu ini karena itu cocok banget sama ilmu saya yang lain. Oke. Apa itu BOL? Breath of life. Napas kehidupan. Kita harus nafas. Nanti saya ajarkan teknik nafasnya. Ya, kalau saya lupa ingetin. Losing state, kita pakai teori Bowl untuk apa ini? Breath of life, kita tetap nafas, pastinya. Kita naik ke winning state. Saat kita di winning state, kita melihat krisis atau masalah jauh lebih kecil. Setuju nggak? Betul ya? Kita akan melihat masalah jauh lebih kecil. Kenapa? Kita sudah overcome the crisis. Kita tidak melihat masalah besar lagi. Karena kita masuk ke state-nya. Masalah atau peluang bukan dari kesempatan yang Anda dapat. Masalah atau peluang tergantung dari state kita. Dari winning state atau losing state. That's it. Kenapa orang gagal tetap gagal? Kenapa orang sukses tetap sukses? Karena dia tahu. Sudah. Ya. Kalau hari ini misalkan kita di winning state, lihat crisis, what do you feel? Gimana perasaan Anda?
Kita mental sering juara pemenang. Oke. Lihat krisis gimana? Boleh komen? Silahkan. Saya lihat komen nih. Tadi tuh bro Uncle Eddie coba bilangnya apa? Semangat. Oke. Bismillah. Ya, semangat. Oke, apa lagi? Happy. Happy aja exactly. Happy. Nah, itu kan. Banyak orang bilang gini kan. Kok ini si Emil ini gila kayaknya ya? Ada masalah kok malah happy bukan sedih loh. Iya. Karena ada winning state ya. Kesempatan baru, belajar hal baru, tantangan baru. Exactly. Kenapa begitu? Karena kita melihat bukan masalah, tapi kita melihatnya adalah sebagai peluang. Ini yang kita inginkan. So, kita tidak ingin hal ini. Kita tidak masuk ke sini. Boleh nggak di sini? Boleh, bukan nggak boleh. Sekali lagi, boleh nggak di sini? Para motivator suka ngomong gini, kita nggak boleh negatif. Wih, nggak juga. Nggak juga. Setelah saya tahu, nggak juga. Boleh nggak? Boleh di sini. Cermati apa yang membuat kita sedih. Apa yang membuat kita masuk ke losing state. Apa yang membuat kita takut. Apa yang membuat kita kecewa. Kalau kita nggak sadar, nggak bakal bisa overcome. Nggak masuk jurusnya. Ini saya baru ngomong teorinya dulu. Saya belum ngomong jurusnya. Oke. Nah, kalau kita masuk di sini, selesai. Bagaimana cara masuk winning state? Oke. Sekarang kita masuk ke tips ya. Saya pengen tanya deh. Sekali lagi ya. Saya pengen tanya. Kalau tanya tolong di komen berarti. Tolong dijawab. Kenapa orang bisa sakit? Berjawab nggak? Kenapa Masih orang bernapas. bisa lemah? Kenapa? Nggak nafas. Masih bernapas. Masih bernafas. Exactly. Kenapa sakit? Karena masih bernafas. Oke. Kenapa manusia bisa lemah imun tubuhnya? Ada yang bisa bantu jawab? Karena Kurang dijemur. nggak semangat. Kurang dijemur. Iya, exactly. Kurang apa tuh? Pikiran negatif. Pak Stephen Oka ya. Mohon maaf Pak, sedikit saya ambil ilmunya Pak. Oke. Kalau kita tahu otak, gimana cara bukan program ya? Kenapa kita main pattern, kita main pola? Ini mungkin sedikit beda tentang dengan yang kita biasa training di hipnoterapi. Saya bilang lagi nih, kalau kita, kenapa saya bilang kita harus tahu pola? Tadi saya pernah ngomong bahwa kita harus memahami, kita harus mengetahui, kita harus sadar karena apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita kecewa. Kalau kita tahu sebabnya, kita bisa overcome akibatnya. Setuju ya? Seperti apa? Seperti kita belajar kan? Ada sebab, ada akibat. Sebab sama pakar ya pasti penoka. Saya nggak hafal di sana. Tinggal lupa ingat soalnya. Masih tahu ini seperti ini. Sekarang kan bahas tentang awareness atau kesadaran. Pertanyaan lagi nih. Gimana caranya buat kita sadar? Gimana caranya buat kita sadar? Itu dia. Kalau kita ngomong soal sadar, anggap nih otak, anggap ya, saya nggak tergambar, anggap nih otak. Kita tahu otak kiri dan otak kanan. Jadi kalau di orang-orang neuroscience, kita bilang ada namanya di sini otak. Ini otak namanya otak sadar, ya. Otak sadar nih, ya otak sadar, OS. Ya. Ini namanya otak tidak sadar, ya. Ada lagi? OTS, oke. Lagi? Imbang kayak ini. Oke. Menurut science, kita pakai otak sadar kita hanya 5%. Kita memakai otak tidak sadar kita
95%. Kok bisa gitu? Kita cek sekarang. Kalau Anda selalu memakai otak sadar, coba cek. Tadi pertama kali Anda masuk ke dalam ruangan yang Anda duduk saat ini, pertama kali masuk ruangan tadi, pakai kaki kiri apa kanan duluan? Ayo, masih ingat nggak? Waduh, nah ini nih, kalau Dabi Dama saya udah serem nih. siap. Dabi Dama bingung nih. Iya, betul banget. Lupa kan, Yes? Tidak ingat kok. Nggak ingat, exactly. Waktu kita kecil, ikat sepatu setengah mati. Sampai nangis makan dia. Susah amat sih gitu ya. Begitu kita bisa terus berlatih, kita sudah masuk ke otak tidak sadar tadi, kita udah otomatis ikat sepatu sambil ngomong selesai. Tanpa perlu lihat. Betul? Waktu kita kecil, kancing baju, sampai, susah amat sih gitu ya. Sekarang, sambil ngomong, selesai. Kenapa? Sudah otomatis. Dan serunya adalah, otak sadar, kecepatan otak sadar, itu 4 byte per detik. Per second. Kecepatan otak sadar 4 byte per detik. Kecepatan otak tidak sadar itu adalah 4 juta byte per detik. Ayo. Kecepatan otak sadar adalah tomat. Di workshop tobat, di rumah kumat. Kenapa? Karena ini kita tahu secara sadar, oke, saya harus berubah, saya harus lebih baik. Yes, dia tahu, dia ngerti programnya. Cuman masalahnya adalah dia cuma 4 byte. Dia belum otomatis, belum ada masalah, willing state. Ada kecewa, willing state. Belum begitu. Pasti apa? Kecewa, aduh kok begini ya, galau, stres, nyalain orang, bikin alasan dan sebagainya. Masih begini modelnya. Salah nggak? Nggak salah. Hanya saja disadari. Ini dia. Disadari saat kita ngalamin kecewa, kesel, emosi yang nggak menyenangkan, disadari dulu aja. Nah, gimana caranya supaya tetap sadar dan supaya kita bisa selalu sadar dengan hal-hal yang kita rasakan? Inilah yang saya biasa sering ngomong adalah, yuk kita sama-sama ada meditasi. Ya, untuk apa? Mencermati pikiran. Tetap galau dulu, dicermati. Oh, ini takutnya karena ini. Oh, cemas karena ini. Oke, yuk masuk ke insting. Berubah. Iya. Yeah. Ini dia. Oke. So, saya bahas tentang kesadaran. Itu tips pertamanya. Waktu saya masih ada. Ini dia nih. Setelah kesadaran, setelah sadar, oh iya ya, saya harus apa ya? Saya harus bisa tahu pada saat saya lagi negatif, pada saat saya lagi galau. Tahu, bukannya di suppress ya. Misalnya gini, habis keluar dari motivasi. Nggak boleh negatif, nggak boleh negatif. Nggak boleh takut, nggak boleh takut. Hati-hati loh. Takut tuh boleh loh. Kalau sampai orang tidak ada rasa takut malah bahaya. Contohnya lagi COVID-19 begini. Nggak takut, ngapain takut sama COVID-19? Bahaya loh. Bisa bahaya. Ya. Kalau saya tanya, ini isinya setengah kosong apa setengah isi? Iya. Boleh jawab. Ini setengah kosong apa setengah isi? Setengah isi, oke, awesome. Ada yang lagi? Ini sebenar-benarnya. Setengah isi apa setengah kosong? Setengah penuh. Setengah penuh. Nah, ya setengah isi berarti ya. Setengah penuh. Bisa aja dibahas nih. Saya hafal banget kayaknya. Setengah isi, oke, good. Yang sebenar-benarnya. Setengah isi apa setengah kosong?
Nah itu, waduh ini Ibu Agustina kayaknya motivator juga kayaknya. Ya, setengah hati, ya setengah hati. Seru juga dari setengah hati. Setengah isinya. Kamera setengah Kalau bening. setengah bening. Kalau your reality. Artinya adalah fokus Anda menentukan realita hidup Anda. Betul nggak? Betul nggak? So, your focus become your reality. Judul kedua. Kalau fokusnya kita ke negatif, fokusnya kita ke blaming, nyalain orang, nyalain keadaan, fokusnya kita excuse, alasan, fokusnya kita gosip, fokusnya kita ke apalagi namanya ya blaming, excuse sebagainya. Kalau fokusnya ke sana, kita bisa masuk ke winning state nggak? Nggak bisa. Karena your focus become your reality. Fokus kita menentukan realita hidup kita. So, yang menciptakan realitas siapa berarti? Diri sendiri, bukan orang lain, bukan keadaan. Yang menciptakan realita hidup kita sendiri. Ya kita itu bukan orang lain, bukan siapapun, tapi diri sendiri. Karena your focus become your reality. Pada saat sudah tahu, sadar, oh saya lagi kecewa, oh saya lagi negatif, oh saya lagi sedih. Tahu sebabnya apa, change the focus. Saat change the focus, fokusnya berubah, totally kita berubah kita. Detik itu juga harus berubah. Karena manusia tidak bisa merasakan dua emosi yang berbeda. Dia nggak bisa takut dan berani bersamaan. Wah, kalau sampai ada yang bisa, luar biasa. Nggak pernah ketemu orang begitu. Takut ya takut. Gitu dia jadi berani, totally berani, nggak ada takut. Kita nggak bisa punya dua rasa yang berbeda. Takut, berani, bersamaan nggak ada. Ya, itu nggak ada. Sedih, kecewa nggak ada. Sedih sama bahagia nggak bisa ketemu. Kenapa? Fokusnya doang beda. Berarti semua perasaan kita, semua emosi kita itu by choice. Kita bisa memilih mau hidup bahagia apa enggak, kita bisa memilih mau hidup senang apa enggak, kita bisa memilih hidup menderita apa enggak. Tergantung pilihan kita, tergantung fokusnya kita. Your focus become your reality. Nah, setelah tahu fokus kita apa, ya, yes, ini kalau ngomong kadang bisa tergantung situasi. Percaya saya, coba deh, lagi bahagia tiba-tiba lagi bahagia sama sedih gabungin. Kayaknya berat kayaknya. Ya, dia hanya bisa beda beberapa detik bisa. Nah kalau langsung down begitu, I don't think so. Ya, oke. So adalah judul kedua, your focus become your reality. Oke. Setelah tahu cara ini, setelah tahu kita bisa ngerti tentang fokus kita masukin ke dalam positive state of mind. Kita masuk ke dalam positive state of mind. Oke, ya, biar ini dulu aja karena kalau nggak takutnya waktu saya makin mepet. Nanti takutnya Pak Steven Oka, mohon maaf ya. Lanjut lagi. Oke, so saya pikir dulu ya, saya lagi dulu aja ya. Setelah masuk ke positive state of mind, kita memilih untuk positif karena we live by choice. Kita hidup by pilihan. Kita hidup dengan pilihan. Itu fokus kita. Setelah kita fokusnya masuk ke positif, kita masuk lagi. Duh, apa sayangnya? Saya gambar pohon, anggap aja gambar pohon. Semoga benar gambar pohon ya. Oke. Anggap di pohon ya, anggap ya. Oke. Ada buahnya. Asik. Ya. Boleh ya gambarnya ya? Oke. Berpohon. Oke. Sebenarnya gini. Anggap di pohon ya. Kalau pohon, pohon yang pertama numbuh apa? Kalau dari biji,
Pertama keluar apanya? Bilang akar, enggak lah. Yang pertama keluar tunas. Tunas keluar, nggak lama baru dia ngakar dalam. Masuk ke dalam apa? Masuk ngakar dalam, akarnya besar, makin besar, baru batangnya besar, akar makin dalam lagi, dia keluar daun, keluar buah. Kan begitu. Karena buah itu dihasilkan dari pohon yang kelebihan nutrisi. Itu kalau berbuah. So, mungkin nggak akarnya kecil, pohonnya gede? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mungkin nggak akarnya besar, pohonnya kecil? Juga susah. Saya baru tebang. Baru tebang, dia butuh tunas lagi. Ya. Tapi kebanyakan adalah pohonnya kalau akarnya besar, pohonnya pasti besar. Kalau akarnya kecil, pasti pohonnya kecil. Setuju ya? Pertanyaan lagi, ini is my question. Akar kelihatan nggak? Akar nggak kelihatan. Yang terlihat apa? Pohon, batang, dan daun dan buah. Setuju? Akar nggak kelihatan. Berarti boleh nggak saya masukin satu jurus lagi? Yang namanya adalah sesuatu yang tidak terlihat. Sekali lagi, sesuatu yang tidak terlihat menentukan sesuatu yang terlihat. Benar? Sesuatu yang tidak terlihat di sini menentukan sesuatu yang terlihat di sekitar kita. Jadi, kalau misalkan dibilang gini, kok hidup saya menderita banget ya? Kok teman-teman saya pada jahat-jahat ya? Kok lingkungan saya pada nggak baik ya? Jangan-jangan diri Anda juga begitu. Karena hal yang sama akan menarik hal yang sama. Bahasa realnya dari guru-guru NLP adalah your inner world create your outer world. Dunia dalam diri Anda menciptakan dunia di luar diri Anda. Sampai jurusnya lagi. Jurus ketiga artinya. Your inner world create your outer world. Dunia dalam diri Anda, diri saya, menciptakan dunia di luar diri saya. Kalau hari ini kita mau happy, kalau kita hari ini mau punya berkat banyak, kita mau punya hoki besar, simple. Mental Anda, mental kita adalah mental yang berkekurangan atau mental yang berkelimpahan. Kalau mentalnya berkekurangan, always complaining. Always complain. Nggak bisa, susah. Waduh, lagi begini gimana bisa apa? Selalu excuse buat alasan. Selalu nyalain orang, selalu gosipin orang. Inilah mental berkekurangan. Lalu bilang nggak bisa. Belum dipikir bilang nggak bisa. Ya biasa Pak Handoko dia pakar public speaking ya. Bisa gitu kan kalau lagi public speaking, yuk, oke, siapa yang mau coba? Mau diem semua takut. Nggak ada yang mau coba. Kamu, waduh, jangan saya Pak, belum bisa Pak. Ya ini mentalnya mental, masih mohon maaf, mentalnya mental berkekurangan. Kenapa? Masih merasa belum bisa. Coba aja, nggak ada salahnya kan, nggak ada latihan. Saya bilang nggak bisa, susah, belum coba, bilang nggak bisa. Nah ini problem. Tapi kalau kita punya mental berkelimpahan, lifestyle lagi. Coba, siap. Salah bener, coba dulu aja. Kan namanya latihan. Jangan coba-coba. Yuk, kan katanya Pak Emil bilang, salah bener, coba dulu aja. Besok gue nyetir mobil, langsung, gak perlu belajar. Nah, itu namanya nggak bijaksana. jadi para bahaya ntar. Ya, jadi kalau dimotivasi dibahaya juga. Ini dia. Your inner world create your outer world. Dunia dalam diri Anda menciptakan dunia di luar diri Anda. So, apa isi otak dan perasaan Anda? Kalau sudah tahu isinya apa, banyakkan negatif, banyakkan nggak bisa, ubah. Oke, kita masuk ke namanya abundance. Gimana caranya untuk kita bisa punya? Nah, ini saya balik sedikit ya, untuk ingat. Waktu udah mau habis soalnya. Ini dia. Gimana? Ini apa sih BOL tadi nih? Apa nih BOL? Bread of Life. Oke. Saya sudah sadar. Oke, ada rasa kecewa, rasa nggak bisa, rasa takut dan sebagainya. Ini boleh diajarkan juga ke teman-teman yang pengajar public speaking. Dan tiba-tiba, ayo kamu maju. Aduh, tegang nih Pak. Aduh, stres nih Pak. Aduh, ngomong apa ya gitu kan. Nah, pas tegang begitu,
Ada satu jurus yang sangat simpel dan sangat mudah. Di jurusnya adalah dibilangnya Breath of Life dari John Grinder. Caranya sangat simpel dan saya dapat ini dari Coach Krishnamurti, kalau ini kenal. Ya, dan beliau mengatakan seperti ini. Tarik deep breath, tarik nafasnya panjang, perutnya kembungin. So, nafas yang benar adalah pas tarik nafas, perutnya kembung. Buang nafas, perutnya kempes. Itu nafas yang benar. Oke, so saat kita lagi tegang, lagi cemas, lagi stres, lagi di losing state, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah deep breath, napas yang dalam. Napas, perutnya kembung, tahan, tangan dikepal. Kok fungsinya begini? Aduh, ini banyak teorinya. Kalau saya bisa sejam lagi, terus bahaya. Ini saya kasih jurus simpel dulu aja ya. Kalau banyak tanya lagi, ntar kapan-kapan kita live lagi. Tarik nafasnya panjang, tangan dikepal, jempol dimasukin, dikepal, tahan. Tahan sampai udah nggak kuat tahan lagi, buang lewat mulut dan kencang. Mesin. Lagi, ulang-ulang terus. Tarik nafas panjang, dikepal, tahan, udah nggak kuat, buang sekencang-kencangnya. Sampai habis napasnya. Mesin. Coba praktekin deh. Lebih rileks nggak? Coba aja. Nah, setelah rileks, ini yang kemarin, yang kalau ada kemarin ikut IG live-nya Dasa Paramita, saya nggak sempat ngajar ini karena waktu terbatas. Kita ada dua sebenarnya dalam NLP, namanya state of mind, kondisi pikiran, sama mental state. Ya, kondisi mental. Ini saya ngomong adalah kondisi mental. So, pada saat kita lagi melakukan ini, buang, udah lebih tenang, tetap nafas, nafasnya adalah nafas deep breath, tetap nafas yang dalam, perutnya kembung, buang nafas, perutnya kempes. Dan kita mulai melangkah. Nah, ini yang mungkin Bante nanti bisa bantu juga, karena saya dapetin ini sangat powerful. Ini adalah teorinya walking meditation, back to meditation. Ya, meditasi jalan dibilangnya. Ya. Jadi, exactly. Ini apa ya? Secara sains dapat dibuktikan. Dan ini sangat powerful banget. Dan saya lakukan ini, dan semua tim saya dan semua teman-teman saya ajar teori ini, dan mereka bilang, "Woi, Coach Emil, thank you banget. Very powerful, dan saya bisa overcome my stress, my anxious, dan sebagainya." Okay. So, nah, udah melakukan ini berkali-kali, sampai kita lebih tenang, kita proyeksikan 2 meter depan kita, ada diri kita yang berbeda. Maunya seperti apa? Misalnya maunya adalah, oke, saya mau sukses, waduh. Saya mau lebih sehat, saya mau lebih berani, saya pengen six pack ya. Ini impian saya pas PSBB. Ya. Biasa orang kalau PSBB makin gemuk gitu kan. Kalau saya pas PSBB maunya six pack. Oke, saya beli barbel di rumah. Tadi awal gini, yakin nggak yakin? Loh, nama saya Emil, hobinya ngemil, susah udah. Jadi hobinya makan saya, hobinya ngemil, suruh kurus, capcay. Jadi gimana caranya saya? Ya udah, saya pakai breath of life, tenangin diri, udah tenang, saya proyeksikan 2 meter depan saya ada Emil yang six pack. Ya. Orang six pack itu dan bisa six pack itu mentalnya kayak apa sih? Wah, saya bayangin. Orang kalau mau six pack itu luar biasa perjuangannya. Berarti saya melihat Emil yang konsisten. Emil yang positif. Emil yang yakin dirinya bisa six pack. Dan luar biasa, dalam waktu 3 bulan ini, berat saya dari 92 kilo, sekarang tinggal 82. Bukan makin gemuk, makin kurus. Otot saya udah mulai besar, udah mulai jadi. Kenapa? Saya tahu proyeksinya. Yang diproyeksikan bukan impiannya, bukan, wah saya mau kaya, wah ntar Emil beli mobil mewah. Bukan itunya. Bukan barangnya. Tetapi mentalnya. Kalau orang sukses, mentalnya kayak apa sih? Betul, Robo Henry pusat tiap hari. Lihat aja di FB saya. Itu dia. Bukan proyeksi barang yang kita mau belikan, adalah kita punya mental seperti apa. Orang yang semangat, orang yang positif. Dan kalau orang semangat, postur tubuhnya kayak apa sih? Orang yang semangat, mukanya kayak apa sih? Itu yang kita proyeksikan.
Karena kalau barangnya belum tentu dapat. Ini kalau ngomongnya law of attraction. Nah, saya pelajari adalah jangan bayangin duitnya, jangan bayangin barangnya, tapi bayangin mentalnya seperti apa. Oke, ini yang banyak yang salah paham di law of attraction, hukum daya tarik. Ya, so ini yang saya pelajari adalah proyeksikan mentalnya seperti apa. Semangat, positif, kreatif, apalagi pantang menyerah, apalagi yang itu pokoknya. Ya, saya proyeksikan mungkin lebih besar posturnya, badannya lebih besar. Kita sambil nafas dengan dengan walking meditation, dengan nafas yang teratur, kita rileks santai, kita jalan dan sambil rasakan setiap melangkah, emosi kita, mental kita makin naik. Terus dan kita jalan melangkah sampai kita masuk ke sosok yang sudah kita proyeksikan. Masuk, kalibrasi, lihat kiri kanan, apakah bayangan tadi kita bayangin juga lihat kiri kanan. Ya. Kita bergerak, apakah juga bayangan yang kita proyeksikan ikut bergerak? Kalau sudah, dilakukan berulang-ulang. Ini simple banget. Dan kalau sudah sampai situ, wait. Nah, sudah sampai masuk dalam teori itu, selamat, Anda sudah di sini. Emosinya sudah berbeda, lebih positif dan lebih menyenangkan. Otak kita bisa mulai berpikir untuk melihat peluang. Orang yang cemas berlebihan, orang yang galau berlebihan, orang yang stres berlebihan tidak bisa melihat peluang yang datang. Orang yang punya winning state, semangat yang positif, punya punya mental yang baik, punya mental pantang menyerah, punya winning state yang baik tadi. Dia otaknya sudah bisa berpikir dan mulai bisa lihat peluang. Exactly. Sebenarnya saya masih banyak teorinya. Saya nggak tahu waktu saya masih ada apa enggak. Saya masih ada 5 menit lagi. Lanjut. Jangan gitu Mas Dimas, aduh. Seru. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ya. Oke. Thank you. Ya, saya oke. Give it 10 minutes, semoga kelar. Oke, masuk lagi nih. Ini yang terjadi. So, kalau kita bisa belajar tadi, yang pertama jurusnya adalah apa? Sadari. Ya, awareness, sadari apa yang muncul di perasaan kita. Kesadaran, awareness, jurus pertamanya. Jurus kedua adalah tadi apa? Your focus become your reality. Kita ubah fokus kita. Ya, kita bisa ubah fokus kita untuk hal yang positif. Ya, karena fokus kita menentukan realitas hidup kita. Pas kita fokus, kita tetap masuk ke dalam state of mind yang positif. Kita masuk dalam kondisi pikiran yang positif. Dan yang ketiga ini adalah kita cek inner world kita. Dunia dalam diri saya menciptakan dunia di luar diri saya. Oke? Dan lakukan, setelah tahu proses itu, lakukan breath of life. Ya, supaya kita masuk ke winning state. Masuk ke winning state, sudah sadari, udah enak, udah relax. Kita proyeksikan 2 meter depan kita ada sosok diri kita yang berbeda, yang lebih semangat, punya mental positif, punya mental yang pantang menyerah, semangat, dan sebagainya. Dan kita mulai berjalan dengan nafas yang teratur. Nafas panjang, biasa sih kalau saya teorinya adalah tarik nafas 1 second, hold 1 second, keluarin 2 detik, 2 seconds. Jadi tarik nafas 1 detik, tahan nafas 1 detik, buang nafas 1 detik. Dan lagi berjalan terus pakai cara itu. Sampai masuk dalam proyeksi tubuh kita, proyeksi diri kita yang berbeda tadi. Kita coba kalibrasi, ke kiri kanan, kita tangan diginiin. Kalau sudah proyeksi, ikutin diri kita lagi. Oke. Tiap hari atau tiap saat berlatih cara itu. This call sebenarnya adalah walking meditation sebenarnya. Jadi kapan-kapan kalau masih ada waktu lagi, saya masih ada kesempatan untuk sharing lagi, saya kasih tahu teorinya kenapa. Kalau sekarang, sorry, nanti dulu ya. Oke, so kalau lagi ngomong zaman, ya, kita lagi ngomong zaman sekarang. Kita lagi ngomong apa? Saat ini, kondisi sekarang. Kondisinya ada orang bilang adalah, oh
kondisi sekarang adalah kondisi yang namanya adalah new normal. Oke, kondisi adalah new normal. Kalau kita mau new normal, sebenarnya kalau kita sudah teori lama sekali, kita dulu mengatakan bahwa dunia sedang mengalami namanya adalah disruption. Apa itu disruption? Disruption adalah artinya, kalau coba cek di Google, apa itu? Itu sebenarnya apa? Kerusak apa ya? Disruption itu apa namanya Indonesia ya? Dia tahu disruption itu Indonesianya apa? Disruption, cek di Google. Ya, sebenarnya kata ini bukan satu kata, cuma dua kata sebenarnya. Apa itu disruption? Disruption namanya adalah disruptive innovation. Inovasi yang menggangguan, inovasi yang mendisrupt, inovasi yang mengganggu. Coba kita cek. Bluebird punya armada yang begitu luas, begitu besar. Kalau bisa dibilang rajanya untuk transportasi di Indonesia, setuju ya? Betul? Disrupt dengan satu platform, satu aplikasi yang warna hijau. Terus dia keluar, dia punya armada, nggak punya armada. Punya mobil, nggak punya mobil. Bluebird goyang gara-gara hanya satu aplikasi. Ayo. That's called disruptive innovation. Inovasi yang mengganggu. Itu dia. Pertanyaan saya, kita siap nggak untuk menghadapi new normal and disruption? Sekali lagi, kita sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Kalau hari ini, mohon maaf para senior saya, yang usianya sudah sangat senior, kalau hari ini Anda semua tidak belajar sosmed, tidak belajar di Facebook, Instagram, sekarang sudah mulai TikTok. Nah, lo, jangan lihat TikTok yang aneh-aneh ya. TikTok Spotify. yang bagus juga banyak. Apa lagi? Tadi ada apa lagi? Spotify. Wah, kita harus belajar banyak. Zoom. Seperti ini, Zoom. Ada Google Meet dan sebagainya. Kalau kita nggak belajar itu, bye-bye. Kita berubah atau punah. Sama stepnya adalah kita melihat disruption dan new normal seperti apa sih? Kondisinya kalau saya bilang adalah namanya teori dari NLP-nya namanya internal representatif. Gambaran di otak Anda, kondisi saat ini seperti apa sih? Kalau gambarannya adalah ketakutan, gambaran adalah negatif, gambaran adalah tidak menyenangkan, selamat Anda masuk ke state losing lagi. Tergantung gambaran kita. Contoh, ular. Ada yang takut, ada yang enggak. Betul nggak? Banyak yang takut, oke, saya ganti. Gelap. Ada yang takut, ada yang enggak. Kalau memang gelap menyeramkan, berarti harusnya semua orang takut gelap. Betul nggak? Kok ada yang berani, ada yang enggak? Kenapa? Orang bukan takut sama kenyataannya. Sekali lagi, halo? Kita tidak merespon terhadap kenyataan. Kita merespon dengan gambaran yang ada di otak kita. Sekali lagi. Ini jurusnya nih. Ini kata kuncinya. Kita tidak merespon terhadap kenyataan. Tapi kita merespon terhadap gambaran di otak kita. Oh gitu? Yes, contoh mau gelap. Thank you, Eko. Ya. Kita anggap. Kalau gelap memang menakutkan, harusnya semua orang takut gelap. Kalau orang yang takut, coba cek. Dia apakah takut sama gelapnya? Bukan. Dia takut sama isi otak dia. Kalau gelap-gelap, di pojokan ada yang putih-putih. Rambutnya panjang. Kebanyakan nonton film horor. Halo?
Ya, itu dia. Kolong ranjang menyeramkan. Kenapa? Dulu sering takut-takutin waktu kecil sering takut-takutin. Ada kolong wewe. Nah, iya. Akhirnya sampai gede lihat kolong takut. Apa takut sama kolongnya? Bukan takut sama kolongnya, takut sama gambar di otak dia. Sama halnya, ini dia. Sama. New normal sama disruption, sama Anda belajar sosmed, belajar IT, apa gambaran di otak Anda? Kalau gambarnya menyeramkan, selamat. Nggak bakal bisa. Kenapa? Apa itu gambaran? Kita bicara namanya adalah, kalau yang ngerti NLP, VAK. Saya ganti sedikit, biar lebih gampang. Kita ngomong ada namanya GPS. Apa sih GPS? Global Positioning System. Bukan. Ya, GPS adalah gimana kita mengubah internal representasi kita, gambar otak kita. Gimana robanya? G adalah gambar. G adalah gambar. Tulis aja ya, saya tulis ini ya. G adalah gambar. P adalah perasaan. S adalah suara. Nah, kalau orang ngerti NLP, namanya VAK, Visual Auditory Kinesthetic. Itu simpel ya. Kalau kita ngomong adalah GPS. Kenapa? GPS itu kan buat kita buat kita untuk tidak nyasar kan gitu kan? GPS kan? Sama. GPS di dalam otak kita ini GPS. Gambar, perasaan, suara. Ngerubah GPS kita simpel. Rubah gambarnya, rubah perasaannya, rubah suaranya. Saya treatment anak saya gampang banget. Dia takut sama gelap. Gara-gara nonton film, nggak tahu saya nonton film Mama atau apa, saya lupa lah. Itu film horor tuh, tiba-tiba dia nonton, tiba-tiba takut gelap. Nggak pernah takut gelap, tiba-tiba takut gelap. Bilang, wah ini kurang ajar banget ini. Otaknya salah program. Oke lah, untuk bapaknya bisa program otak orang. Jadi program otak anak saya. Lagi nih, namanya Edric. Yuk, sama Dedi sini. Kenapa? Ada Dedi. Kita masuk ke ruang gelap. Oke. Kita, wah, mau. Saya gendong. Tenang, ada Dedi. Yuk, hak Dedi. Wah, dia kenceng banget, takut banget. Bilang gini, saya matiin lampunya, saya bilang gini. Edric, lihat gelap dunia fantasi. Saya rubah gambar dia. Pernah masuk Dufan? Pernah, Dedi. Ada gelap nggak? Ada. Apa? Istana boneka. Iya. Oke. Bayangin istana boneka. Wah. Dari keras banget, mulai lepas. Iya. Coba bayangin, waktu gelap di istana boneka, ada lagu apa? Wah, ada tuh. Langsung dia mulai tenang. Suara saya ubah, perasaannya. Waktu Edric ke Dufan, happy nggak? Happy, Dedi. Oke, coba yuk duduk sama Dedi sekarang. Udah nge-vlog lagi, duduk sebelah saya. Gelap kayak apa? Kayak Dufan, Dedi. Di bawah 5 menit, saya tinggal keluar, dia bobo di dalam kegelapan. Rubah, gambar, perasaan, suara. That's it, simple. Terapi orang gampang banget ya. Anak paling gampang saya terapi. Anak saya buat percobaan saya soalnya. Ya kan ilmunya udah ada, coba ke anak lu, ngisi percobaan. Tapi efektif. Itu orang macam-macam teorinya. Itu dong, jadi. Begitu tetap. Saya ajak tenang, ajak happy dulu. Duduk dulu, tenangin diri dulu. Udah. Merubah gambaran di otak kita. Karena orang bukan takut sama kenyataannya. So, rubah GPS-nya. Rubah GPS diri Anda. Bahwa YouTube menyenangkan. Bahwa Facebook menyenangkan. Sosmed menyenangkan. Zoom menyenangkan. Saya paling susah training di Zoom. Saya di awal saya di Zoom kayak orang apa ya? Kayak orang bodoh kayaknya. Ini ngomong sama tembok kayaknya. Karena kalau buka videonya ya, biasanya lihat muka-muka orangnya ada ketawa, ada senyum, ada kehidupan kayaknya. Coba semua nama orang doang, gelap. Ngomong sendirian loh. Ngomong sama siapa saya kayaknya. Stres kadang-kadang. Tapi kadang-kadang bilang, oh nggak apa-apa. Yang penting mereka menjawab. Oke. Terbiasa. Apa ada yang susah? Nggak ada. Yang ada belum terlatih. Simpel kok. Dan terakhir, maaf kalau waktu saya kelamaan. Terakhir sebelum saya closing. Saya bertanya sama Anda semua. Ada namanya B,
namanya do, namanya have. Menjadi, melakukan, memiliki. Menjadi, melakukan, memiliki. Tolong jawab saya. Yang pertama dilakukan harus yang mana dulu? Ada be, ada do, ada have. Menjadi, melakukan, memiliki. Be dulu. Oke, good. Lagi yang lain? Yang harus pertama yang mana? Do dulu? Do, oke, thank you. Lagi lain? Do dulu, oke, good. Banyak orang mengatakan adalah kalau kita ngomong do, have, memiliki, be, menjadi, melakukan, memiliki. Yang mana duluan? Banyak orang mengatakan bahwa, Pak, do dulu, Pak. Coach, do dulu, Coach. Kita mesti melakukan dulu, baru menjadi. That's your problem. Makanya kenapa nggak bisa punya-punya? Sekali lagi, tadi awal saya katakan bahwa yang harus diubah adalah winning state-nya dulu. State diri kita dulu. Karena rubah dari losing state masuk ke winning state, kita harus rubah adalah mindset-nya dulu. Arti kata apa? Kita harus menjadi. Tadi kan, walking meditation. Kita bayangin diri kita seperti itu, wah berarti apa? Kita sudah menjadi diri kita dulu, yang keren tadi, yang powerful tadi, yang masuk ke winning state tadi, wah semangat dulu, asik. Yes! Udah be, baru dia bisa lakukan dengan maksimal. Setelah bisa lakukan dengan maksimal, tanpa rasa yang negatif tadi, yang terbincangkan tadi, dia baru bisa memiliki. Oke, kalau orang cuma ya dulu, belum ada be-nya, nggak bisa. Contoh, kalau saya ngomong ini dari Coach Tommy Syawira, nih saya banyak gurunya lah, lumayan. Hoki saya banyak guru. Ini satu juga Bante Gudasiano juga satu guru saya. So, kalau kita mau bikin rumah, yang pertama harus kita punya apa dulu? Kalau kita mau bikin rumah, bikin gedung, yang mesti kita punya pertama apa? Modal. Apa? Desain rumah. Betul banget. Jadi kalau saya bilang adalah blueprint, betul nggak? Kalau orang arsitek bikin blueprint kan? Rumahnya udah ada belum rumahnya? Belum ada rumahnya. Baru tanah doang kan? Tapi sudah ada gambarnya, gambar seperti apa, ada maketnya kalau gedung, betul kan? Udah ada maketnya, udah ada gambarnya, udah ada blueprintnya, udah ada desain semua, baru bisa bikin, betul nggak? So, itu katakan be sebenarnya. Betul. Kita menjadi dulu, kita be dulu. Kenapa? Sudah ada gambarnya. Kita tahu apa yang mau kita dapat, udah gambar dulu. Be dulu, udah be, baru kita lakukan. Baru kita sudah dapat gambarnya, udah dapat blueprintnya semua, udah dapat. Betul tadi. Planning, rencana, perasaan, mentalnya. Bukan hanya planning, bukan planning apa namanya, ngelakuinnya. Tapi adalah planning perasaan kita. Wah, saya akan menjadi manusia seperti apa? Saya akan menjadi orang yang luar biasa. Saya dan sebagainya. Diri dulu. Setelah punya plan perasaan tadi, bukan hanya plan untuk aktivitas yang actionnya, tapi plan perasaan tadi. Plan di sini tadi. Plan menjadi mental yang semangat, mental yang pantang menyerah, mental ini. Setelah kita tahu itu, baru do. Baru bikin planning aktualnya. Nah, banyak orang salah, kebanyakan bikin plan, ini nggak dibikin. Akhirnya, nggak jadi-jadi itu. Plannya akhirnya, kok saya udah buat rencana, Pak, tapi kan rencana saya nggak sesuai kenyataan ya. Ya iya, kenapa? Mentalnya nggak di-create dulu. Nggak masuk ke winning state dulu. Masuk dulu ke winning state, planning dulu mentalnya, dan you're in the world. Create your outer world. That's the problem. Kita bikin dulu dalam sini. Udah bikin ada semuanya, baru dia bikin aktual plan-nya. Aktual plan-nya dengan mental yang bagus, dengan winning state yang baik, kita lakukan aktual plan-nya, jadi pasti. Oke, ya. Dia adalah katanya be, do, have. Be dulu. Baru do, baru have. Saya closing dengan satu pernyataan lagi nih.
saya suka banget sama teori Charles Darwin. Ya. Kenapa beliau walaupun banyak agama bilang, wah manusia bukan dari kera, ya itu adalah teori revolusinya beliau. Cuma saya nggak bilang teori revolusinya, adalah teori evolusi. Ya, dibilang adalah beliau mengatakan, saya kasih dengan ini ya, namanya adalah orang kalau mau sukses, orang kalau mau besar, kita kalau mau bisa overcome the crisis, kita punya yang namanya adalah adaptive mentality. Mental yang adaptif. Yang bertahan saat ini, tapi ngomong gini, yang makhluk yang bisa bertahan adalah bukan makhluk yang paling besar, bukan makhluk yang paling kuat, tapi makhluk yang paling adaptif. Sekali lagi, makhluk yang bisa bertahan adalah bukan makhluk yang paling besar, bukan makhluk yang paling kuat, tapi adalah makhluk yang paling adaptif. Saya ubah sedikit kata-kata beliau, perusahaan yang bisa survive dalam kondisi apapun adalah bukan perusahaan yang besar, bukan perusahaan yang paling kuat, tapi adalah perusahaan yang bisa beradaptasi dengan baik. Sama hal dari kita, manusia yang bisa bertahan dan tetap maju dalam setiap kondisi, bukan manusia yang paling besar, bukan yang paling kuat, bukan yang paling berani, tapi manusia yang paling bisa beradaptasi. Semoga mencerahkan, semoga bermanfaat. Silakan saya kembalikan ke Pak Handoko. Saya harap apa yang saya bagikan hampir 1 jam ini bisa membuat kita semua makin baik, makin semangat, dan masuk dalam winning state, dan kita bisa overcome the crisis. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Emil ya. Wow. Terima kasih banyak Pak Emil atas ilmu dan wawasannya luar biasa. Jadi sedikit saya merangkum dari apa yang saya catat di sini, yaitu bagaimana cara meng-create winning state atau bagaimana cara membuat winning state. Adalah sebuah kondisi di mana kita mampu mencari dan mendapatkan peluang untuk menciptakan sebuah kemenangan. Kalau kita harus menjadi manusia yang baik, maka kita harus di posisi winning state. Makanya bagaimana cara menggapainya itu, yaitu yang dibagikan oleh Pak Emil tadi, yaitu dengan memprogramming. Kita dengan yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah kita harus fokus, karena fokus kita menjadi realita kita, yaitu dari diri kita sendiri. Kemudian jangan lupa dengan yang terakhir adalah inner world. Dan dianalogikan oleh Pak Emil dengan GPS-nya, bagaimana dengan merubah gambar, perasaan, suara, bukan takut pada kenyataan, tapi kita sebagai manusia takut kepada gambaran. Dan penutup closing statement-nya Pak Emil luar biasa ya, adalah dengan be, do, have, artinya kita menjadi dulu, baru kita mengerjakan, baru kita memiliki yang namanya sebuah winning state. Sebuah orang manusia yang baik, yang bagus menurut Pak Emil tadi adalah manusia yang mampu beradaptasi. Oke, saya tambah dikit Pak Emil, jadi kita dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, yang membuat kita bertahan adalah bagaimana cara kita beradaptasi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pemerintah, menyalahkan corona, menyalahkan apa segala macam, tapi apa yang dimulai dari kita sendiri. Kalau kita bisa mampu beradaptasi, kita mampu mengubah mindset kita, yang tadi ada Pak Emil bilang, mental kita secara positif, maka kita mampu melewati bersama. Luar biasa Pak Emil. Mantap, keren. Bung, share screen CV-nya. Pak Handoko dan Ya. Bante dan teman-teman semua, saya minta izin. Mohon maaf Pak Steven Oka,
Ya. Saya minta izin untuk nanti kalau ada pertanyaan boleh dikirim ke Pak Handoko aja. Jika tidak pertanyaan yang bisa saya kupas, bisa di broadcast ke grup. Nanti saya akan coba jawab. Saya mohon maaf banget, saya akan dengarkan dulu setengah jam. Jam 6 saya harus jalan dulu. Bante, mohon izin Bante. Bante Gunasiono, mohon izin. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih semua. Terima Thank kasih, you. Pak Emil. Kamu. Saya lihat di sini yang sudah bergabung sama kita ada Pak Doni The Kaiser ya, sudah bergabung. Pak Doni, halo. Ada Siap, thank you Handoko. ya, ada Pak Ferdi Kawi juga ya. Thank you Pak Doni, Pak Ferdi. Thank you. Bro Emil Kamsia ya, thank you so much ya. Thank you, Coach Emil. Oke, berikut CV dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Stefan Oka. Nah, beliau adalah seorang pakar Hypnotic Life Transformation Coach, kemudian authorized dari TDW Trainer yang kita kenal, trainer dari Pak Tung Desem Waringin ya, TDW, yang sudah di-authorize, kemudian founder Amazing Hypnotherapy Center, founder Stephen Oka Resources, associate trainer Gramedia Academy, trainer with international standard and certified. Nah, beliau mendapatkan beberapa sertifikasi dalam bidang trainer dari nasional maupun di internasional, yaitu Scientific and Clinical Hypnotherapist of NGH USA, kemudian International Association of NLP Switzerland, IANLP, National Federation of NLP Florida USA, NFNLP, kemudian American Union of NLP, AUNLP. Beliau juga melakukan glass walking, firewalking, and breakthrough instruction. Wah, beliau juga seorang master hipnosis dan juga hipnoterapis of Natalia Institute. Dan Yan Nurinda School of Hypnotism. Sepatunya sama gedenya, dan celananya sama gedenya. juga Tapi sekarang adanya mulai tambah gede. Ya. Adanya udah 97 sekarang Kayak beratnya. Pokoknya 95. Oke, Normal aja, jajan juga nggak begitu dia. Emang dia pertumbuhannya jadi daging. Iya. bisa di-mute ya. Oke, saya lanjut ya. Seorang turbo hipnosis, convert conversation